Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Mutakin di channel Berkah Niaga. Pada kesempatan malam hari ini atau pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan berkaitan dengan produk UMKM. Dalam hal ini adalah yang kita kasih contoh adalah keripik singkong. Jadi kemasannya seperti ini. Ya, seperti ini kemasannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips berkaitan dengan bagaimana mendesain sebuah produk kemasan yang sesuai dengan perizinan, yang sesuai dengan standar perizinan. Dalam hal ini adalah dari beberapa yang saya jelaskan di video yang pertama kemarin. Maka dalam kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan eh, ketika kita mau mengemas atau memaking sebuah produk, desainnya apa saja sih yang harus kita tuangkan di dalam produk tersebut. Oke, kita langsung saja. Kita review ya dari pertama, merek. Dalam hari ini kebetulan mereknya Sumber Rezeki ya. Kemudian setelah kita punya merek, logo ini maksudnya, ini ada merek yang seperti ini. Jadi mereknya apa, misalnya keripik pisang atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah deskripsi produk atau penjelasan singkat berkaitan dengan produk yang kita jual. Kemudian yang ketiga adalah PRT. PRT ini yang saya jelaskan kemarin di video yang pertama. Kemudian yang keempat adalah komposisi. Di sini komposisinya harus jelas. Kemudian yang kelima itu berat bersih. Yang keenam adalah kode produksi. Yang ketujuh adalah masa umur produk atau umur suatu produk. Yang kedelapan adalah diproduksi oleh siapa. Terus di sini yang kesembilan adalah labelisasi halal. Jadi secara singkat, produk itu bisa yang seperti ini ya. Produk seperti ini tuh bisa kita jual di berbagai seluruh supermarket yang ada di Indonesia khususnya ya. Nah, dalam kesempatan pada hari ini saya akan menjelaskan secara rinci satu persatu. Oke, Oke, teman-teman ya. Berkaitan dengan apa yang tadi saya sampaikan ini. Jadi yang pertama adalah merek. Yang ini adalah mereknya Sumber Rezeki atau disingkat SR. Kenapa sih orang harus punya merek seperti itu? Merek ini ya, merek ini adalah sebagai apa namanya identitas sebuah produk. Ketika kita mempunyai produk, jadi produk itu harus dimerekin. Karena kalau produknya tidak dipunya merek, itu tidak bisa membedakan antara produk kita dengan produk orang lain. Misal katakanlah sama-sama keripik singkong yang mana, seperti itu. Jadi nanti konsumen akan bingung. Jadi teman-teman harus harus memberikan merek ketika teman-teman hendak memproduksi sebuah produk. Kemudian yang kedua di sini adalah jenis ya. Jenis ini keripik singkong ya. Jadi jangan sampai yang dijual misal keripik tales, di sini misal tulisannya keripik singkong ya, jadi nggak sinkron. Jadi apa yang ada di dalam kemasan ini itu yang dimerkin di sini. Artinya merek ini adalah, atau bukan merek ya, merek yang tadi, kemudian jenis yang kita tuliskan di sini, ini menggambarkan apa yang ada di dalam kemasan tersebut.
Jadi ini sebagai pembeda, merek itu sebagai pembeda antara produk kita dengan produk yang lain. Kemudian eh, nama produk tersebut itu menjelaskan bahwa produk yang di dalam kemasan ini adalah namanya keripik singkong. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah eh, penjelasan secara singkat apa sih yang yang ada di dalam produk ini. Misal katakanlah ini, saya bacakan ya. Dibuat dari singkong pilihan dan diolah dengan bumbu alami sehingga menghasilkan keripik yang renyah, gurih, lezat, dan bergizi. Boleh dibaca, sahabat-sahabat, teman-teman. Nah, artinya setelah kita punya merek, kita deskripsi apa kita kasih tahu bahwa di sini adalah isinya keripik singkong, kemudian kita jelaskan secara ringkas apa secara ringkas produksinya seperti apa dan bahan-bahannya seperti apa. Seperti yang dijelaskan tadi, eh, keripik singkong ini diproduksi dengan bahan-bahan pilihan dengan bumbu alami sehingga menghasilkan produk yang renyah, gurih, lezat, dan bergizi. Seperti itu. Artinya ketika kita memproduksi sebuah produk ya, kita memproduksi sebuah produk itu kita harus bisa menjelaskan secara ringkas di dalam kemasan yang akan kita jual. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah perizinan PIRT ya. PIRT ini adalah bentuk dari apa yang sudah kita jelaskan kemarin bahwa produk industri rumah tangga ini yang mengeluarkan nomornya adalah Mall Pelayanan Publik. Nah, cara penulisan di sini itu terkadang itu masih keliru teman-teman. Yang betul itu PIRT ya, bukan Depkes PIRT, tapi PIRT yang betul. Seperti itu. Nah, penulisan ini terus kemudian ditulis dengan sesuai dengan nomor yang kita dapat ketika kita mendaftar. Jadi yang kelima adalah penulisan berat bersih atau berat yang ada di dalam produk tersebut. Ya, di sini tertulis berat bersih 200 gram. Ya, penulisan yang di sini yang betul itu misal katakanlah penulisan 200 gram itu yang betul penulisannya pakai G, jangan pakai GR ya, pakai G. Kemudian berat bersih di sini. Kalau seumpama produknya ini cair, tulisannya adalah isi bersih. Jadi jangan menggunakan bahasa Inggris. Boleh menggunakan bahasa Inggris, akan tetapi harus ada bahasa Indonesianya. Artinya penulisan misal berat bersih di sini harus ada, walaupun mungkin sampingnya ada neto. Kemudian penulisannya tuh harus pakai gram, gramnya tuh pakai G. Jadi gram itu untuk kemasan yang padat, kemudian kalau yang cair itu pakainya isi bersih seperti itu. Jadi jangan sampai salah teman-teman ya. Kemudian yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Oh iya, ini ada yang keliru teman-teman. Komposisi ya. Komposisi itu tulisannya harus betul ya. Jadi komposisi itu apa yang ada di dalam sini, misal bumbunya apa, terus bahan bakunya apa, seperti itu. Jadi di sini harus jelas. Misal di sini keripik singkong pilihan, garam, dan minyak goreng. Jadi jangan sampai teman-teman itu menulis dan lain-lain. Itu tidak dibenarkan. Seperti itu teman-teman. Jadi harus menggambarkan isinya. Misal ada bahan pengawet, ditulis saja bahan pengawetnya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kode yang selanjutnya adalah expired ya. Tapi dalam
produk UMKM itu sebenarnya bukan hanya UMKM ya, produk yang ada di Indonesia itu khususnya. Itu tulisannya betul begini teman-teman. Baik digunakan sebelum, ya. Jangan sampai nulisnya expired. Boleh penulisan expired, tapi harus ada penulisan bahasa Indonesianya. Jadi jangan sampai penulisannya itu expired, terus bahasa Indonesianya nggak digunakan. Nah di sini ketika produk ini kan umurnya satu setengah bulan, ya 1,5 bulan. Jadi penulisannya itu harus ada tanggal, bulan, dan tahun, seperti itu. Kalau produk yang kita produksi umurnya lebih dari 3 bulan, misal katakanlah ini umurnya 7-8 bulan, misal katakanlah, itu hanya bulan dan tahun, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kode produksi. Ya, kode produksi. Kenapa sih harus ada kode produksi? Jadi saya jelaskan teman-teman. Kode produksi itu adalah salah satu upaya agar produk yang kita produksi itu aman. Aman dalam pengertian begini. Yang namanya kita jual makanan itu kan standarisasinya harus jelas dan dikonsumsi oleh setiap manusia, seperti itu. Yang hubungannya adalah dengan kesehatan dan lain-lain. Misal katakanlah produk teman-teman itu bermasalah, seumpama produksinya bermasalah, kalau tidak ada kode produksinya seperti ini, itu teman-teman nanti akan kesulitan ketika mau menarik produk yang sudah dijual di pasar. Jadi misal kode produksinya karyawannya si A, namanya misal Ari, kemudian yang goreng misal Ari, yang ngupas misal Bobi, terus kemudian yang packing misal Cici misalnya. Berarti kode produksinya A, B, C. Yang goreng Ari, yang ngupas Bobi, kemudian yang packing Cici. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu seumpama ada konsumen yang ada keluhan ketika mengkonsumsi produk yang sahabat-sahabat jual, kemudian misal katakanlah keracunan, itu kita tinggal cek di lapangan gitu. Kita tinggal cek di lapangan produk yang dimakan kemudian keracunan itu kode produksinya berapa. Misal saya contohkan tadi kode produksinya ABC, ya sudah yang ditarik yang kodenya ABC saja. Jadi nggak usah ditarik semua, nanti rugi dong. Nah ini yang ada hubungannya berkaitan dengan ketika kita jualan itu ada rumusnya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti ada yang keracunan satu nggak ada kode produksinya, akhirnya ketarik semua, seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai. Selanjutnya adalah produksi, ini ya, diproduksi oleh, ya, diproduksi oleh Berkah Niaga Kebumen. Nah, kebetulan ini produksinya Berkah Niaga. Jadi penulisan produksi itu tulisnya diproduksi oleh, kemudian nama perusahaan, kemudian nama kabupaten, dan yang terakhir adalah kode pos. Jadi ada 3 minimal. Boleh sih detil, misalnya ada RT, ada RW, seperti itu. Tapi kasihan nanti teman-teman. Misal katakanlah produk ini dijual oleh distributornya si A, B, C. Nanti itu masuk ke perlindungan rantai pasok dagang, seperti itu. Jadi penulisannya nama perusahaan, nama kabupaten, kemudian kode pos, seperti itu. Dan selanjutnya adalah halal, ya, halal. Ini halal teman-teman. Nah halal di sini itu ada nomornya, ya.
Ini karena kecil banget jadi nggak terlalu terbaca. Tapi yang jelas jangan sampai mencantumkan kode halal di sini itu sebelum punya izin. Kemudian kebetulan berkannya gini sudah punya izin halalnya, jadi boleh dicantumkan di sini. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau bisnis makanan ringan misal katakanlah ini, itu minimal kemasannya begini ya, minimal. Jadi harus mencantumkan satu merek, kedua adalah deskripsi produk atau gambaran isi produk, yang kedua, yang ketiga adalah proses produksi, yang keempat perizinan, yang kelima komposisi, yang keenam adalah isinya berapa, berat bersihnya berapa, yang keenam itu expirednya, baik tindakan sebelum, yang ketujuh kode produksi, yang kedelapan diproduksi oleh siapa, dan yang kesembilan kalau sudah punya halal masukin halalnya. Nah teman-teman, ketika kita sudah minimal punya produk yang kemasannya sudah seperti ini desainnya, perizinannya, itu teman-teman tuh sudah bisa jualan itu baik di pasar ya, di pasar, di toko pinggiran, toko sayur-sayur, kemudian di retail semi modern, di retail modern, di retail giant modern seperti itu. Saya sebut giant modern karena tuh tokonya besar ya, tokonya besar, yang ada di mall-mall itu biasanya supermarketnya besar. Nah jadi itu teman-teman yang harus kita siapkan ketika kita mau mendesain sebuah produk. Artinya kesiapan teman-teman dikala teman-teman itu hendak berbisnis, misal katakanlah UMKM dalam hal ini, itu yang harus kita siapkan ketika kita mau mendesain sebuah produk. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video yang akan datang.